Pada kegiatan KKGS, Camp Kreatif Guru SMK Indonesia 2020, saya, Jojo SPI, asal SMK Negeri Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, melaksanakan bis praktek pendederan ikan gabus. Mengapa memilih ikan gabus? Karena ikan gabus merupakan ikan asli Indonesia. Habitatnya di rawa, waduk, dan sungai-sungai. Ikan ini banyak terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Kedua, bahwa permintaan ikan gabus, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, dari tahun ke tahun menunjukkan permintaan yang sangat meningkat. Ini merupakan peluang bisnis yang harus ditangkap oleh kita selaku pembudidaya ikan agar memanfaatkan kecenderungan pasar yang baik untuk ikan gabus. Pemilihan ikan gabus sebagai best practice penulis juga didasarkan atas kecenderungan pasar di tingkat daerah kami itu sangat meningkat. Hal ini disampaikan oleh Saudara Cahyadi, alumni SMK Negeri Padang Cermin tahun 2007 yang terjun di bisnis perikanan, mengatakan bahwa ikan gabus sangat-sangat diminati oleh masyarakat untuk dibudidayakan. Untuk itu, penulis ingin berbagi ilmu pengetahuan, ingin berbagi praktik nyata tentang kegiatan budidaya ikan gabus. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 3 tahap. 1. Pembenihan, 2. Pendederan, 3. Pembesaran ikan. Ketika tahap tersebut dilaksanakan, maka kegiatan budidaya ikan akan memerlukan waktu yang cukup panjang, biaya produksi, dan resiko-resiko di dalam kegiatan budidaya sangat tinggi. Untuk berbagi resiko dan keuntungan, idealnya pembudidaya harus memilih tahap mana dia harus berproduksi, apakah tahap pembenihan, pendederan, atau pembesaran ikan. Pada kesempatan best praktek KKGS bidang perikanan, penulis mengambil bagian kegiatan budidaya yaitu pendederan, oleh karena benih yang penulis dapatkan berukuran 5-6 cm, maka penulis mengambil pendederan tahap 3 yaitu dengan target antara 8-12 cm dan dilakukan selama 1 bulan. Kolam yang digunakan untuk pendederan ikan gabus adalah kolam air tenang, karena secara alamiah ikan gabus banyak ditemukan pada perairan tenang. Juga ikan gabus memiliki alat pernapasan tambahan yaitu labirin. Ada satu literatur yang ditemukan penulis bahwa kegiatan budidaya ikan gabus dapat dilakukan bersamaan dengan ikan mujair karena ikan mujair cepat memijah. Anakan ikan mujair dapat sebagai umpan hidup bagi ikan gabus yang secara alamiah memang ikan gabus sangat menyukai makanan yang bergerak, sehingga itu lebih efektif. Dan pada kesempatan ini penulis melakukan kegiatan pendederan ikan gabus bersamaan dengan ikan nila. Pada kolam pendederan juga disiapkan tanaman air sebagai tempat
yang sangat disukai oleh ikan gabus. Langkah-langkah menebar benih gabus. 1. Penulis melakukan pemesanan benih gabus. Kedua, penulis melakukan seleksi benih gabus. Ketiga, penjual melakukan transportasi benih. Keempat, penulis melakukan aklimatisasi terhadap lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru, yaitu dengan cara mengapung-apungkan wadah benih kurang lebih selama 15 menit, lalu buka ikatan pada kantong benih, masukkan air kolam ke dalam kantong benih sedikit demi sedikit. Jika ikan telah beradaptasi dengan lingkungan baru, ikan akan keluar dengan sendiri dari kantong benih. Baran ikan gabus dilakukan pada tanggal 29 April 2020. Dilakukan pada sore hari dengan kondisi iklim sedang hujan. Jenis pakan yang digunakan adalah pakan apung PF 1000, mereknya adalah Prima Fit. Kebiasaan makan ikan gabus itu akan harus diberikan dekat dengan ikan gabus. Dan ikan gabus ini berkelompok pada saat makan, dan kita harus memberikan pakan tepat di sekitar kelompok ikan gabus. Kadang kalau kita memberikan jauh dari kelompok ikan gabus tidak akan mengejar pakan tersebut. Sehingga pemberian pakan fokus pada saat ikan gabus kumpul dan diberikan sedikit demi sedikit. Ketika ikan masih lapar, kita bisa tambahkan pakan tersebut sampai ikan gabus benar-benar kenyang. Pada kegiatan pendedahan, penulis melakukan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali dalam sehari dengan waktu pagi jam 8, sore jam 17.45 dan malam hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Metode pemberian pakan yaitu secara adu duduk sampai benih ikan gabus kenyang, maka pemberian pakan kita stop. Sore hari dilakukan penambahan air sebagai pengganti air yang menguap pada siang hari. Tujuh ikan gabus yang mati pada kolam dilakukan pengambilan dan dibuang untuk menghindari cemaran air. Kalau air tercemar, patogen atau pembawa penyakit akan banyak di kolam, dan ini harus dihindari. Alat-alat yang digunakan untuk memanen benih gabus adalah 1. Pompa air untuk membuang air kolam. Kedua, seser untuk menangkap benih gabus. Yang ketiga, penggaris untuk mengukur panjang tubuh ikan gabus. Yang keempat,
timbangan untuk menimbang berat benih ikan gabus. Ini yang disampling sebanyak 25 ekor dengan rata-rata panjang 9,5 cm. Sedangkan pada saat penebaran, benih berukuran 5,5 cm. Sehingga selama 1 bulan pemeliharaan ada kenaikan sebanyak 4 cm. Survival rate atau SR untuk mengetahui berapa persen kelangsungan hidup ikan diperlukan data sebagai berikut. 1. Data penebaran benih ikan gabus awal yaitu sebanyak 450 ekor. Kedua, catatan kematian benih ikan selama pemeliharaan sebanyak 17 ekor. Sehingga populasi ikan akhir adalah 450 dikurangi 17 sama dengan 432 ekor. Dari data tersebut, kita bisa menghitung persentase SR-nya, yaitu dengan rumusan persentase SR sama dengan ikan yang hidup dibagi dengan ikan tebar dikalikan 100%. Ikan yang hidup adalah 432, sedangkan ikan yang ditebar adalah 450 dikali 100%, maka hasilnya adalah 96%. Jadi tingkat kelulusan hidup benih ikan gabus pada pendederan ikan tersebut menunjukkan angka 96% ikan hidup. Fed Conversion Ratio atau FCR. Rumus FCR adalah pakan dibagi biomasa. 1. Data pakan. Pakan tersedia 4 kg, pakan sisa 1,2 kg, jadi pakan yang dikonsumsi benih selama pemeliharaan adalah 2,8 kg. Kedua, data biomasa diperoleh dari penimbangan wadah, diperoleh data 50 gram. Penimbangan benih dan wadah diperoleh 260 gram. Maka berat bersihnya adalah 210 gram. Jumlah benih yang ditimbang sebanyak 25 ekor. Sehingga berat rata-rata atau ABW-nya adalah 210 dibagi 25 sama dengan 8,4 gram. Oleh karena data populasi akhir menunjukkan 432 ekor, maka biomasa diperoleh dari ABW dikali populasi sama dengan 8,4 dikali 432 sama dengan 3.629 gram atau 3,6 kilo. Dari data pakan dan biomasa, kita bisa masukkan ke dalam rumus FCR, yaitu 2,8 dibagi 3,6 diperoleh 0,8. Sehingga pendederan benih gabus menunjukkan FCR 0,8. FCR 0,8 artinya untuk mendapatkan berat 1 kg ikan diperlukan pakan 0,8 kg.
Untuk menganalisis usaha, diperoleh data pemasukan dari penjualan benih sebanyak 432 ekor dikali harga 1.200 ekor diperoleh pemasukan Rp518.400. Bagi ikan gabus yang mati pada kolam, dilakukan pengambilan dan dibuang untuk menghindari cemaran air. Kalau air tercemar, patogen atau pembawa penyakit akan banyak di kolam, dan ini harus dihindari. Sore hari dilakukan penambahan air sebagai pengganti air yang menguap pada siang hari. Secara teknis, dengan indikator pertambahan pertumbuhan, persentase SR, dan FCR, bahwa kegiatan pendederan ikan gabus sangat baik. Secara ekonomis, bahwa kegiatan pendederan ini menghasilkan keuntungan Rp313 per ekor. Dari data tersebut di atas, penulis rekomendasikan 1. Bahwa kegiatan pendederan ikan gabus sangat layak dilakukan. 2. Agar usaha pendederan mendapatkan hasil yang cukup secara ekonomi, dilakukan minimal tebar benih 10.000 ekor.